Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Nuranisa, mahasiswa program studi gizi klinik jurusan Kesehatan Politeknik Negeri Jember. Di sini saya akan memenuhi tugas mata kuliah etika profesi dengan tema memberikan konseling kepada pasien dengan penyakit MAH. Dalam melakukan tugasnya, seorang ahli gizi dituntut untuk memberikan informasi kepada pasien dengan penuh kesabaran, sopan, dan ramah. Pemberian informasi ini tentunya diharapkan sangat informatif agar bermanfaat bagi pasien. Dengan bersikap ramah dan sopan, tujuannya adalah agar pasien mau untuk jujur dalam memberikan informasi, karena informasi ini sangat dibutuhkan oleh ahli gizi untuk melakukan intervensi kepada pasien. Sekian perkenalan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sebuah ruangan poligizi Rumah Sakit Tiara Kasih Jember, terdapat ahli gizi yang sedang melakukan praktik. Kemudian, kedatangan seorang pasien dengan keluhan sakit MAH yang dialami. Pasien permisi dan masuk, lalu menceritakan gejala yang dialami, dan mereka terlibat dalam sebuah dialog. Silakan masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk, silakan duduk, Mbak. Iya, terima kasih, Bu. Baik, perkenalkan, nama saya Tiara Nuranisa. Saya ahli gizi di Poligizi di Rumah Sakit Tiara Kasih Jember, seperti itu. Ada yang bisa saya bantu? Iya, Bu. Ini saya datang ke sini untuk berkonsultasi kepada Ibu terhadap penyakit yang saya alami. Oh, baik. Kalau boleh tahu namanya siapa? Nama saya Nur Erlina Wulandari. Nur Erlina Wulandari. Oh ya, nomor. Saya cari dulu data rekam medisnya. Dengan Mbak Nur Erlina Wulandari ya? Iya, benar sekali. Apakah saya boleh membaca data rekam medisnya? Baik. Oh, di sini dokter mendiagnosa Mbak dengan penyakit MAH ya? Iya, benar, Bu. Kalau begitu izinkan saya menanyakan beberapa hal ya Mbak. Iya, silahkan, Bu. Begini, untuk saat ini gejala apa yang biasa Mbak alami? Akhir-akhir ini ketika saya makan, baik itu sedikit atau agak lebih banyak, itu tiba-tiba perut saya merasa sebah gitu, Bu. Sebah kayak penuh gitu ya? Iya, ya? penuh, iya. Benar. Oh gitu. Baik, kalau begitu pertanyaan selanjutnya. Mbak ini kesibukannya apa setiap hari? Oh, saya mahasiswa ya, jadi saya itu mengikuti kegiatan organisasi di kampus saya. Terus ya kuliah setiap harinya. Jadi kesibukannya sementara ini kuliah dan organisasi. Iya. Baik. Mengenai pola makan, apakah kesibukan Mbak ini mempengaruhi pola makan Mbak sehari-hari? Iya, ada banyak pengaruh sebenarnya. Kan kuliah dimulai biasanya pagi hari. Nah, di situ saya tidak sempat sarapan. Nah, saya itu biasanya sarapannya itu nggak di pagi hari, menjelang siang itu sarapannya. Ya, bisa dikatakan langsung makan siang. Oh gitu, berarti kayak breakfast and lunch atau Iya. brunch gitu ya. Selain itu mungkin makanan apa yang biasa dikonsumsi? Kalau saya setelah makan siang itu ya biasa nasi seperti biasa itu ya, Bu. Itu kan beli ya, saya anak kos ya. Nah, untuk malam harinya biasanya kan
saya ada rapat organisasi, juga kadang mengerjakan tugas setelah rapat. Nah, itu saya biasanya tuh belinya makan pedas ya. Contohnya itu seperti saya beli makan mie pedas gitu. Kan biar saya ngerjakan tugas biar nggak ngantuk. Oh gitu, jadi makan pedas itu agak tidak menyentuh ya? Iya. Oh, baik-baik. Sebelum saya menjelaskan beberapa hal yang sudah disampaikan tadi, saya mau menjelaskan sedikit tentang penyakit MAH ini. Iya. Jadi begini Mbak, penyakit MAH ini kondisi radang pada lambung gitu. Jadi kan lambung itu punya jam kerja. Kalau pagi itu jam 7 sampai jam 9, di mana jam-jam tersebut lambung itu optimal untuk memproduksi asam lambung. Kalau misalkan kondisi lambungnya kosong, maka asam lambung itu tetap terproduksi. Dengan begitu akan mengiritasi bagian dalam lambung. Ini misalkan lambungnya. Nah, bagian dalam lambung itu namanya mukosa. Kalau di dalamnya terus terproduksi dengan asam lambung, maka akan terjadi iritasi. Iritasi ini akan menyebabkan radangan, dan peradangan itulah yang dinamakan dengan MAH, seperti itu. Jadi apabila nih Mbak tadi bilangnya kalau melewatkan waktu sarapan, artinya kalau pagi perutnya kosong. Iya. Nah, kalau kebiasaan seperti ini terus dilakukan, itu akan berdampak bahaya, lebih berbahaya lagi bila terus dilakukan. Gitu. Jadi kondisi lambung nanti akan semakin parah, Mbak, seperti itu. Berkaitan dengan penyakit tersebut ya Mbak, biasanya kan kalau asam lambung udah naik itu ada rasa nyeri untuk orang-orang biasa. Kalau Mbak sendiri merasakannya seperti apa? Oh iya Bu, benar sekali. Terkadang itu sakit banget dada saya itu sampai sesak nafas. Sesak nafas ya? Iya. Nah itu biasanya emang asam lambung itu sampai naik gitu. Dan sakitnya di bagian ulu hati kan ya? Oh iya, di sini, bagian sini Bu biasanya yang sakit. Nah ya itu. Lambung ini selain jam 7 dan jam 9 pagi, untuk kerja lambung itu akan melemah pada jam 7 sampai jam 9 malam. Nah, dianjurkan pada jam 7 sampai 9 malam itu untuk mengonsumsi makanan yang mudah dicerna Mbak, agar tidak memberatkan kerja lambung seperti itu. Oh, jadi begitu ya Bu kerja lambung. Nah, Ya. jadi sebaiknya apa yang harus saya konsumsi agar tidak memberatkan kerja lambung saya? Oh ya baik, di sini saya mempunyai leaflet. Ini tentang penyakit MAH ya. Iya. Nah, di sini ada informasi mengenai makanan yang tidak dianjurkan, yang dianjurkan. Jadi, kalau misalkan makanan yang tidak dianjurkan seperti sayur. Nah, jadi untuk makanan yang tidak dianjurkan itu seperti sayur, ini contohnya kol, kembang kol, untuk buah itu durian, nangka. Terus makanan yang dianjurkan itu kalau dari sumber karbohidrat bisa nasi tim, bubur, talas, seperti itu. Dan mengingat tadi Mbak bilang kalau sedang sibuk organisasi. Iya. Nah, Mbak bisa mengolah makanan yang mudah atau cepat dalam pengolahannya, seperti oatmeal. Oatmeal kan sudah tersedia banyak yang instan, selain itu juga smoothies. Itu untuk masaknya atau proses pembuatannya itu tidak membutuhkan waktu yang lama. Jadi bisa mempersingkat waktu Mbak, tetap bisa kuliah tepat waktu, organisasi, seperti itu Mbak. Dari penjelasan saya ini, apakah mudah dipahami atau Mbak mungkin ingin bertanya? Silakan. Iya Bu, sudah cukup. Informasi yang Ibu berikan sudah cukup saya pahami, dan saya juga mengerti dan paham maksud dan tujuan Ibu untuk saya. Jadi saya tahu saya harus mengatur pola makan saya dan juga jenis makanan yang saya konsumsi nantinya. Iya, betul seperti itu. Baik Mbak, kalau begitu sesi konselingnya sudah selesai, dan ini leafletnya bisa dibawa pulang. Terima kasih. Nanti biar diaplikasikan atau diterapkan di rumah untuk makanan-makanan yang sudah ada di sini. Nanti kalau misalkan ingin menanyakan suatu hal tentang isi leaflet atau misalkan kabur lagi, nggak bisa menghubungi saya via WA, bisa DM juga bisa. Apabila dibutuhkan silakan datang kembali untuk melakukan konseling seperti itu. Baik Bu, terima kasih. Saya pamit terlebih dahulu. Assalamualaikum. Salam, hati-hati Mbak. Mari. Setelah menonton video ahli gizi melakukan konseling kepada pasien, dapat disimpulkan bahwa ketika melakukan konseling, seorang ahli gizi harus bersikap sesuai dengan kode etik ahli gizi. Dalam hal ini, konseling diperlukan untuk mendengar hal-hal yang disampaikan oleh
pasien dengan penuh kesabaran. Dari hal-hal tersebut bisa diidentifikasi masalahnya. Setelah menonton video konseling ahli gizi dengan pasien dengan penyakit MAH yang dialami, dapat disimpulkan bahwa seorang ahli gizi harus bersikap sesuai dengan kode etik yang berlaku. Dalam hal ini konseling, yaitu dengan mendengarkan hal-hal yang disampaikan oleh pasien, mengidentifikasi masalah yang terjadi. Selain itu, juga wajib untuk menjalin hubungan yang baik dengan pasien. Hal tersebut juga sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 374-Menkes-3-2007 tentang standar profesi gizi, di mana salah satu kode etik menyatakan bahwa sebagai seorang ahli gizi, seyogyanya senantiasa selalu meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat banyak sekali kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.